juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Kenapa pilihan katanya selalu kalau mau damai semua harus menjamin keamanan Israel? Kenapa harus gitu? Ini kan problemnya berarti apa? Problemnya kita tuh takut. Problemnya kita tuh nggak punya pilihan. Problemnya kita tuh nggak mau negosiasi, nggak bisa negosiasi. Jadi jangan ngomong bahwasanya ini negosiasi. Itu nggak masuk akal, itu nggak masuk logik gitu maksudnya. Udah ngomong aja, kita lakukan ini karena kita pengen tetap dagang sama Amerika, kita melakukan ini karena kita takut sama Trump, kita melakukan ini semua karena kalau nggak deket sama Trump nanti kita susah, kalau deket sama Trump kita dapat banyak privilege. Itu aja ngomongnya, itu lebih jujur gitu kan ya. Lagian ngapain kita gabung ke PBB kalau gitu? Dan satu lagi, problematika yang lebih utama, ini sudah termasuk jalan normalisasi dengan Israel. Kenapa gue bilang begitu? Karena guys, pemimpin kita guys, satu grup sama Israel, bahas tentang perdamaian, bahasnya bareng Israel. Dan Amerika sudah ngutus Steve Witkoff, Marco Rubio dan segala macam untuk ngobrolin plan untuk New Gaza, Board of Peace, perdamaian di Gaza, peace di Gaza dengan Netanyahu. Sakit gak tuh? Sakit gak tuh? Dan coba bayangin, kalau nggak kita yang ngomong siapa lagi? Kalau kita yang nggak ridho, duit kita, suara kita, seolah-olah dia mewakili seluruh orang Indonesia gitu. Seolah dia mewakili seluruh orang Indonesia, menjamin keamanan Israel. Aku nggak mau sih, aku nggak ikut-ikutan dalam madness ini, aku nggak ikut-ikutan dalam kegilaan ini, aku nggak ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang menjijikkan kayak gini. Just supaya kenapa aku bikin video ini? Supaya orang tahu di masa-masa ini aku ngomong. Kalau ada yang nggak suka, ada yang berbeda pendapat, silahkan, monggo, silahkan. Tapi kita harus tahu bahwasannya penyakit itu bukan kelemahan fisik. Penyakit itu bukan ketika kita nggak punya apa-apa sekarang, atau kita belum punya kemampuan untuk negosiasi. Tapi nih, masalah itu di kepala. Masalah adalah penjajahan pemikiran. Dan salah satu penjajahan pemikiran yang paling bahaya adalah ketika Anda merasa Anda bisa menyelesaikan permasalahan Anda dengan ide penjajah. Bahwasanya Anda bisa membebaskan Baitul Maqdis dengan cara pikir penjajah dan orang-orang pembunuh. Ini logika yang benar-benar harus kita tahu. Semoga teman-teman sekalian jadi mikir, semoga teman-teman sekalian mau bareng-bareng untuk ayo belajar. Karena bagaimanapun juga kita tahu kita lemah, kita nggak punya banyak pilihan, kita tahu. Tapi ayo, sampai kapan kita mau dalam keadaan nggak punya pilihan? Maka ilmu tidak akan memberikan kita pilihan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita persatuan, cara respons yang paling baik dalam suatu situasi, dan tentu saja kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.